Shalom, Romance Level. How are you now? I really wish that you and your family keep healthy and keep happy. Enjoy your activity every day. I wish that everything runs well with you and your family. Now, we're going back to continue the lesson of SBDP with me, Teacher Ermalita. But before we start the lesson, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your love and for your blessings to all of us every day. In this grateful morning, we would like to start the lesson of SBDP. Please bless all of us. Bless all the students, especially while they are watching the video. Please add more concentration, add more diligently to follow all the points given and to do all the tasks. So by this, everything will worshipify your name. Thank you, Lord Jesus, in the name of your grace to us. We pray to you. Everybody says, Amen. Oke, Shalom students. Kali ini kita akan belajar muatan SBDP, tema G dan I, ya, dengan Teacher Ermalita. Tema G dan I itu tentang patung, ya. Untuk kompetensi dasarnya KD-nya 3.4 ya. Kita tema G dan I tentang patung. Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Disebut 3 dimensi karena patung memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. Nah, itu adalah pengertian dari patung. Hari ini kita akan belajar teknik membuat patung dan jenis-jenis patung. Nah, teknik membuat patung. Secara umum, teknik membuat patung ada 4 di sini ya. Teacher membuat intisarinya saja. Yang nomor 1, teknik membutsir, yaitu dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan alat butsir. Bahan yang digunakan umumnya adalah tanah liat dan plastisin. Tapi kamu juga bisa menggunakan lilin. Ya, sekarang sudah umum. Lilin digunakan sebagai media untuk membuat patung. Yang kedua, teknik memahat. Dengan cara mengurangi bahan sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Bahan yang digunakan yaitu kayu dan batu. Oke. Yang ketiga, teknik mencetak. Dengan cara menuangkan bahan ke dalam wadah yang sudah berbentuk pola. Bahan yang digunakan umumnya bubur kertas dan gips. Bisa juga logam dan semen. Bisa juga digunakan untuk mencetak, ya. Yang keempat, teknik konstruksi. Ya. Seperti namanya, teknik konstruksi. Dibuat dengan cara membentuk sebuah pola dengan bentuk tertentu, dibuat beberapa buah, lalu pola-pola tersebut disambung dengan menggunakan perekat. Umumnya bahan yang digunakan yaitu kertas, lembaran logam, dan semen. Kita akan pelajari contohnya. Nah, ini adalah gambar bagaimana proses membutsir, ya. Proses membutsir, perhatikan. Membutsir adalah mengeluarkan bagian bahannya, mengurangi bahannya, lalu membuat bentuk sesuatu. Ini sepertinya membuat gelas keramik, ya. Oke. Tekniknya teknik membutsir, bahan yang digunakan tanah liat. Gambar berikut ini juga teknik membutsir tapi menggunakan bahan lilin. Ya, ini yang lagi trending sekarang ya, membuat patung dengan menggunakan bahan lilin. Nah, yang kedua teknik memahat. Ya, teknik memahat sini anak-anak bisa perhatikan. Ini menggunakan batu ya, pahat dengan menggunakan palu sebagai pasangannya. Teknik memahat dengan bahan batu. Nah, ini juga gambar yang kedua, teknik memahat tapi bahan yang digunakan adalah kayu. Yang berikutnya, nah,
Menggunakan tuangan. Kalau anak-anak melihat ini tuangan, yang seperti api ini warnanya ini adalah lelehan logam, ya. Nah, yang ini, yang putih ini adalah cetakan yang sudah dibuat dan dibentuk sedemikian rupa, lalu diikat dengan kuat, lalu lelehan logam ini dituang ke dalam. Ini ada lubang di sini, dicetak ke dalam, ya. Ini teknik mencetak menggunakan lelehan logam. Nah, ini hasilnya, ya. Bisa terlihat jelas nggak? Ini hasilnya. Oke, ya. Ini adalah hasilnya. Ya, hasil cetakan. Jadi ini tadinya tertutup, lalu dituang ke dalam cairannya, lalu ini hasilnya, ya. Teknik mencetak dengan menggunakan lelehan logam. Gambar yang berikutnya. Nah, ini adalah teknik konstruksi, ya. Sudah sering lihat ya anak-anak ya, tapi belum tahu kan itu kerajinan tangan. Yang taunya ini kerajinan tangan, tapi belum tahu bahwa ini sebetulnya adalah teknik membuat patung, teknik konstruksi. Tapi bahan yang digunakan adalah bahan dari botol plastik bekas. Ya. Yang berikutnya juga teknik konstruksi. Ya, ini bentuknya seorang bapak dengan topi Pak Tani lalu membawa satu beban di belakangnya. Ini teknik konstruksi juga tapi menggunakan bahan koran bekas. Jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Apakah kalian tahu bahwa umumnya patung itu dibuat dengan alasan-alasan tertentu, ya? Yang pertama, patung religi. Berfungsi sebagai sarana untuk beribadah atau memiliki makna religius, ya. Di beberapa keyakinan di negara kita, umumnya patung bisa mewakili makna-makna religius tertentu di tempat-tempat ibadah. Yang kedua, patung monumen. Umumnya dibuat untuk memperingati jasa seseorang atau peristiwa bersejarah. Ya, peristiwa bersejarah itu banyak banget, seperti patung Jenderal Sudirman, berarti untuk mengenang jasa Jenderal Sudirman terhadap bangsa Indonesia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh patung monumen di Indonesia, banyak ya. Yang ketiga, patung arsitektur. Berfungsi untuk menunjang dalam konstruksi bangunan agar memiliki nilai keindahan berkaitan dengan estetika, keindahan pandangan, keindahan memandang. Itu patung arsitektur. Biasanya ini ada di daerah-daerah perumahan-perumahan mewah. Biasanya para pengusaha itu membuat patung arsitektur sebagai simbol kemewahan mereka. Yang keempat, patung dekorasi. Berfungsi untuk menghias bangunan dan memperindah suatu tempat seperti taman atau ruangan. Nah, ini juga banyak ya, banyak kita lihat di simpang-simpang lampu merah, di taman-taman ya, banyak ada patung-patung dekorasi yang memang sengaja dibuat untuk memperindah tempat itu. Yang kelima, patung seni. Berfungsi untuk menciptakan keindahan seperti dalam acara pameran patung. Nah, ini umumnya sudah bernilai kemewahan ya, patung-patung seni di tempat-tempat tertentu, seperti kalau kamu berjalan-jalan ke Bali, ke Jogja, ke tempat-tempat yang sering melakukan pameran-pameran patung seni itu banyak. Nah, anak-anak pasti pernah dengar patung di GWK itu ya, Garuda Wisnu Kencana yang di Bali itu kan viral banget ya. Itu patung seni ya, patung seni untuk menciptakan keindahan, itu langsung mewakili kota Bali kan gitu. 6. Patung kerajinan. Berfungsi sebagai karya kerajinan yang dibuat dari suatu daerah tertentu. Nah, ini patung kerajinan ini banyak kalau anak-anak pernah berkunjung ke daerah-daerah wisata, biasanya banyak itu daerah-daerah itu membuat karya-karya kerajinan ya, karya-karya kerajinan yang umumnya patung ya, tempat-tempat wisata biasanya itu banyak kita lihat. Nah, itu dia jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak boleh membaca di dalam buku tema G dan tema I ya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Teacher sangat berharap video pembelajaran ini dapat menolong anak-anak untuk membaca
buku tema G dan tema I yang berkaitan dengan patung, ya, supaya kamu boleh bersiap-siap untuk membekali diri sebelum ujian nanti. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan ya. Dah.